Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dalam lindungan Tuhan, dan saya juga berdoa bagi kita semua supaya kita segera dapat melewati situasi yang kita alami saat-saat ini. Saudara nama Tuhan, dalam video kali ini saya ingin membagikan berkat firman Allah, kekayaan firman Allah yang besar harapan saya bahwa firman Allah ini dapat menjadi kekuatan kita, pedoman kita untuk semakin mempertebal, memperbesar iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah pada saat malam ini, saya rindu kita menaikkan sebuah pujian, satu pujian lama, satu pujian yang mungkin jarang kita dengar di era ini, dan saya ingin rindu sekali menyanyikan lagu ini. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan, jangan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus pimpinlah. Sekali lagi katakan, Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan, jangan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus pimpinlah. Jangan sampai aku jatuh, jangan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus pimpinlah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Biarlah pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang mendengarkan video ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan, melalui firman-Mu ini banyak orang yang boleh diteguhkan kembali, dikuatkan kembali iman mereka, dan mempercayai, tetap percaya kepadamu sampai akhir zaman Tuhan, sampai hidup kami berakhir di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Renungan firman Allah yang akan kita dengar pada saat ini, saya ambil dalam Kisah 1 ayat 1 sampai yang ke-5. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh-Nya yang kudus pada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ada 3 pokok penting yang dibahas oleh Lukas dalam pendahuluan bukunya yang kedua ini, yang ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Sebelumnya, atau di buku yang pertama, Lukas telah menulis bukunya juga kepada Theophilus. Dalam Lukas pasal 1 ayat 1, Lukas menyebut Theophilus dengan sebutan yang mulia.
ada beberapa pandangan tentang siapa yang dimaksud dengan Theophilus dalam kedua buku Lukas ini. Namun pandangan paling umum adalah bahwa Theophilus adalah seorang yang punya kedudukan atau status sosial, jabatan yang tinggi, yang penting pada saat itu. Dan karenanya penting bagi Lukas untuk menuliskan buku itu kepada Theophilus. Tujuannya adalah jika Theophilus menerima kekristenan, jika Theophilus dapat bertobat dan percaya kepada Yesus, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kelangsungan atau perkembangan kekristenan itu sendiri. Oleh karenanya Lukas mau meluangkan waktunya menyelidiki segala sesuatu yang terjadi dan membukukannya untuk Theophilus. Lukas berusaha menjelaskan secara sistematis dan terinci dalam tulisannya untuk dapat meyakinkan Theophilus agar dia menerima Yesus dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Pokok penting seperti yang sudah saya singgung di awal terdapat dalam pembukaan buku Lukas yang kedua ini, atau yang biasa kita kenal dengan kitab Kisah Para Rasul. Sekaligus ya, pokok bahasan ini, ketiga pokok bahasan yang akan kita bahas ini juga berfungsi untuk kita mengerti secara khusus tentang kitab Kisah Para Rasul dan mengerti Alkitab secara luas. Kita akan masuk yang pertama adalah kesetaraan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu ada di ayat pertama dan ayat yang kedua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus pada rasul-rasul yang dipilihnya. Poin yang pertama saya ambil adalah bahwa kesetaraan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ya, jadi satu itu. Roh Kudus dan Yesus Kristus setara posisinya. Dalam buku yang pertama, Lukas menceritakan segala sesuatu yang telah dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Dan dalam buku yang kedua, Lukas menceritakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus melalui Roh Kudus. Dari kedua premis ini, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus juga dilakukan oleh Roh Kudus. Sama-sama mereka. Yesus melakukan tanda-tanda, mukjizat. Nanti ke depannya dalam sepanjang kisah para rasul kita akan menemukan hal yang sama juga dikerjakan oleh Roh Kudus melalui orang-orang percaya, melalui rasul-rasul. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, Yesus dan Roh Kudus adalah setara dalam substansi, esensi, dan kodrat, saudara-saudara. Itu yang kita dapatkan dari kedua premis tadi. Selanjutnya, keduanya mengemban misi yang sama. Roh Kudus dan Yesus sama-sama mengemban misi yang sama, misi dari Bapa. Yesus yang memulai, Roh Kudus yang menyelesaikan. Itu yang kita dapat dari poin yang pertama, saudara-saudara. Pokok bahasan yang kedua dari Kisah 1 ayat 1 sampai 5 ini adalah
Lukas berusaha meyakinkan Theophilus bahwa Yesus benar-benar hidup. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, saudara nanti bisa baca di sana. Mengapa demikian? Mengapa penting sekali untuk meyakinkan Theophilus bahwa Yesus hidup? Karena ada banyak rumor yang beredar pada saat itu bahwa para murid memanipulasi kebangkitan Yesus. Mereka mencuri mayat Yesus dan membuat pembohongan publik bahwa Yesus bangkit. Saudara Tuhan. Padahal faktanya tidak demikian. Faktanya adalah bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar hidup. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu hidup. Karenanya Lukas berusaha meyakinkan Theophilus bahwa Yesus benar-benar hidup. Setelah penderitaannya selesai, saudara bisa baca nanti di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan bukti bahwa dari kebangkitan Yesus, ia telah menampakkan dirinya secara berulang-ulang selama 40 hari pasca kebangkitannya. Dia juga melakukan tanda-tanda di depan para muridnya yang menunjukkan bahwa dia hidup. Bagaimana dengan fakta di luar Alkitab? Di luar Alkitab, seorang sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus juga menceritakan dalam bukunya tentang siapa Yesus, mulai dari kehidupannya, penyalipannya, dan kebangkitannya. Hal-hal inilah yang menjadi dasar kepercayaan kekristenan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas maut dan menang atas maut. Hal yang sama juga akan kita alami kelak, bahwa kita akan menerima kuasa kebangkitan itu, saudara-saudara Tuhan. Yang artinya bahwa kita tidak akan mati selama-lamanya. Sama seperti Yesus alami bangkit dan menang atas maut, maka kita juga akan mengalami kebangkitan dan menang atas maut. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai 17. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 sampai 17 berbunyi begini. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka, perhatikan saudara-saudara, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, ini adalah kuasa kebangkitan. Kuasa yang dialami pertama-tama oleh Yesus dan kemudian juga akan dialami oleh seluruh pengikut Yesus Kristus dimanapun berada sejak awal Pantekosta dimulai, pencurahan Roh Kudus dimulai, sampai hari ini, sampai detik ini, dan sampai seterusnya, sampai Yesus datang kali kedua. Saudara Tuhan, penting sekali kita tahu bahwa Yesus itu bangkit. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita perlu mengimaninya bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang hidup. Dia tidak mati selama-lamanya. Saudara Tuhan, itu poin yang kedua. Pokok bahasan ketiga yang kita akan bahas dalam pendahuluan surat Lukas kepada Theophilus dalam bukunya yang kedua adalah bahwa poin yang ketiga ini adalah dimulainya awal yang baru, era zaman yang baru. Ayat yang kelima, saudara bisa baca di sana.
peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu itu, yang diawali dari penyaliban Yesus sampai dengan hari raya Pantekosta, merupakan hari besar yang sedang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Kalau saudara mau lihat, saudara mau selidiki dalam Keluaran pasal yang ke-12, pasal 13, pasal ke-14 adalah awal dari perayaan atau ritual agamawi orang-orang Yahudi. Di sanalah Paskah pertama kali diadakan. Jika kita pelajari apa maksud dan tujuan dari Paskah dalam Perjanjian Lama, dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di sana dituliskan bahwa bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulanmu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dalam penanggalan orang Yahudi, kalender orang Yahudi, bulan ini, bulan yang pertama ini disebut dengan bulan Abib atau Nisan. Pada tanggal 14 bulan yang pertama, pada waktu senja, kamu harus mengambil seekor anak domba yang berumur setahun. Kemudian tiap-tiap keluarga harus menyembelihnya pada waktu senja. Itu adalah perayaan Paskah yang pertama, saudara Tuhan. Cikal bakal dari Paskah. Kemudian terhitung sejak tanggal 14 sampai hari ke-49 adalah masa penuaian, masa panen. Dan pada hari yang ke-50, Pantekosta, adalah hari sukacita, di mana di situ ada pesta, ada sukaria, karena Allah mencurahkan berkat-berkatnya pada hari yang ke-50 itu. Jadi saudara Tuhan, semua itu dilakukan Israel sebagai simbol dari terlepasnya mereka dari hidup yang lama, penjajahan Mesir, menuju kepada hidup yang baru yang di bawah kekuasaan Yahweh. Saudara Tuhan, bukankah serangkaian peristiwa yang terjadi berabad-abad lalu itu persis sama dengan rangkaian peristiwa yang terjadi pada zaman Yesus Kristus? Dari hari kematian Yesus sampai hari pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, menandakan zaman yang baru, zaman kasih karunia, di mana zaman itulah, hari itulah tanda pembebasan, tanda kelepasan bahwa manusia telah ditebus, telah dikeluarkan dari dosa, telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Tidak, dan hari yang ke-50 itu dikenal dengan Pantekosta. Saya percaya hari itu tidak berhenti di loteng Yerusalem, tetapi akan terus terjadi sampai hari ini, saudara-saudara. Obor Pantekosta itu masih tetap menyala. Gelora Pantekosta harus tetap ada dalam diri kita, agar kita juga memiliki hati yang sama, pikiran yang sama seperti Yesus Kristus. Inilah zaman penuaian itu, zaman kasih karunia itu, dan masih tetap berlangsung sampai saat ini. Dan kita perlu menyadari dan terbangun dari lelap kita untuk memandang tuaian di sekeliling kita, agar semakin banyak jiwa yang dapat dibawa kepada Kristus. Roh Kudus
akan menolong kita sampai kepada kesudahan zaman. Jangan takut dan gentar karena kamu tidak pernah berjalan sendirian. Saudara Tuhan, ketika ayat yang kelima katakan bahwa Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ada perubahan yang terjadi, ada peralihan yang terjadi, peralihan tugas, serah terima jabatan terjadi pada saat Yesus Kristus naik ke surga dan Roh Kudus turun pada hari raya Pantekosta. Melalui Roh Kudus itulah Allah terus bekerja dan tidak pernah berhenti bekerja sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara Tuhan, 3 pokok poin inilah yang menjadi pembahasan Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Supaya Theophilus betul-betul tahu bahwa Yesus dan Roh Kudus itu satu, sejajar, setara dalam substansi, esensi, dan kodrat. Yang kedua, supaya Theophilus tahu bahwa Yesus itu hidup. Rumor yang menyatakan bahwa Yesus tidak mati atau tidak hidup itu adalah hoax dan dapat dibantah dengan tegas, baik melalui iman maupun melalui sejarah. Yang ketiga, saudara Tuhan, bahwa zaman ini pencurahan Roh Kudus di hari Raya Pantekosta 2000 tahun yang lalu merupakan sebuah zaman yang baru, di mana kasih karunia Allah dinyatakan melalui karya penebusan Kristus Yesus dan terus disempurnakan melalui pekerjaan Roh Kudus yang hidup, yang ada, yang bergerak, yang terus menerus beserta dengan kita. Oleh sebab itu, biar firman Allah pada saat ini boleh menguatkan kita, membuat kita semakin teguh dalam Tuhan, bahwa kita tidak pernah salah dalam beriman. Kita tidak pernah salah percaya kepada satu Tuhan itu. Karena Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang menepati janjinya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.